Selamat pagi sahabat GPIB, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Lucia Toisuta P5 dari GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Kita berjumpa bersama dalam program Morning Call GPIB pada hari ini. Dan marilah kita berdoa mendasari pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saat ini kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari baru anugerah-Mu di hari terakhir bulan Juli ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam langkah kehidupan kami. Kami serahkan kebersamaan kami pada saat ini, memohon bimbinglah kami oleh firman-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan beri hikmat bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Amsal pasal 7 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Amsal pasal 7 ayat 4 dan 5 demikian. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sahabat GPIB, hidup dalam hikmat. Berbicara hidup dalam hikmat mengingatkan kita pada apa yang terjadi terhadap Salomo. Setelah Salomo dinobatkan sebagai raja, dan setelah dia juga mempersembahkan korban di Gibeon serta berjanji untuk hidup setia kepada Allah, maka dia dipersilahkan untuk meminta apa saja. Sebagaimana itu bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima. Dan saudara-saudara, Salomo dia tidak meminta umur panjang, tidak minta kekayaan dan yang lainnya. Dikatakan bahwa Salomo meminta hikmat. Tapi apa yang dia dapatkan? Bukan hanya hikmat, juga kekayaan, kesuksesan, dan kemasyhuran. Tidak ada raja seperti dia, begitu ditegaskan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, itulah sebabnya Salomo dalam berbagai nasihatnya, dia mengharapkan setiap umat Israel memiliki hidup berhikmat. Seperti pada Amsal pasal 7, dia mengingatkan kaum muda untuk mematuhi didikan orang tua dan rajin mengejar hikmat, agar bisa menjadi orang yang berhasil. Itu bisa kita lihat pada ayat 1 sampai dengan pada ayatnya yang ketiga. Dan pada ayat keempat mengajak umat untuk menjadikan hikmat itu sangat dekat. Dan dikatakan di sini seperti hubungan dalam keluarga. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu.
Itu berarti bagaimana lewat nasihat Salomo ini mau menyatakan kita patut memahami bahwa hikmat itu begitu penting. Seperti pada permohonan yang diungkapkan juga pada ayat yang kelima, bahkan ditegaskan supaya umat memiliki hikmat agar terhindar dari godaan orang-orang yang bereputasi buruk. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, hikmat adalah anugerah Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa dapat hidup tetap di jalan yang dituntunnya dengan menyerahkan diri kita pada Allah sumber hikmat. Hikmat itu akan menolong kita. Mintalah hikmat pada Tuhan agar kita menjadi bijaksana dalam segala hal, segala langkah kehidupan kita sebagai umatnya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, orang yang berhikmat adalah orang yang tahu bagaimana untuk hidup dengan tepat. Orang yang tahu apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia menjalani kehidupan dalam setiap langkah di seluruh keberadaannya. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengenal Allah dan akan hidup pada jalan-jalan Allah. Nah, oleh karena itu sahabat GPIB, milikilah hikmat terutama di dalam Tuhan Yesus agar kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendaknya. Dan hikmat memberi kita bukan saja pengetahuan, tapi jalan menuju pada kebahagiaan dan kita mampu mengenal kebenaran Tuhan. Dan berdasarkan kebenaran firman Allah di sini, maka kita juga dapat meminta kepada Tuhan untuk memberi hikmat kepada kita agar dapat hidup sesuai dengan kebenaran dan firman-Nya serta terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak benar. Juga agar kita dapat memandang secara jernih setiap peristiwa, setiap masalah yang kita hadapi. Dan ini mengingatkan kita juga, berhati-hatilah terhadap tawaran dunia ini. Berhati-hatilah terhadap godaan dari dunia yang begitu menggiurkan. Mungkin menawarkan kenikmatan, tapi ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu, bagaimana pertimbangkanlah dengan baik untuk setiap langkah yang akan kita ambil. Jangan ikuti hikmat dunia, tetapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetap minta hikmat yang dari Tuhan, agar kita dapat dituntunnya, agar kita dapat diarahkannya, dan agar kita dapat melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Dan untuk itu juga, kita jangan berbangga diri karena kita punya pengetahuan atau mungkin punya pengalaman yang banyak dalam kehidupan ini. Tetapi tetap minta pada Tuhan. Bahkan kejarlah hikmat yang dari Tuhan. Sebab hikmat Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran dan memuliakan Tuhan untuk membawa kita pada perilaku hidup yang baik dan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari isi kehidupan kita dengan hidup berkenan bagi Tuhan, melakukan apa yang berarti dan benar di hadapan Tuhan. Maka kita semua boleh menikmati kebahagiaan dari apa yang boleh kita jalani dalam kehidupan kita
saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang mengarahkan kami untuk tetap dekat kepada Tuhan, meminta hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami terus diarahkan dan kami dimampukan untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan bagi Tuhan, untuk kami laksanakan dalam hari-hari hidup pemberian Tuhan. Kami serahkan diri kami dan diarahkan oleh hikmat yang dari Tuhan. Kami mampu menjauhkan segala yang tidak benar dan segala yang menjerumuskan kami pada sesuatu yang tidak membawa kehidupan yang baik bagi kami. Untuk itu Tuhan, arahkan kami, arahkan kaum muda, arahkan setiap kami milik Tuhan, agar kami tetap hidup berhikmat, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan biarlah oleh bimbingan Roh Kudus memampukan kami dapat menjalankan kehidupan benar, dan Tuhan yang akan menopang kami dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami di dalam kami memulai aktivitas pada hari ini. Tengah-tengah keluarga kami, aktivitas dalam keseharian hidup kami, Tuhan memberkati kami. Begitupun aktivitas kami dalam pekerjaan, dalam usaha yang kami laksanakan, bahkan juga dalam pendidikan yang kami tekuni, dan kegiatan-kegiatan kami lainnya. Kami tetap serahkan diri kepada Tuhan dan memohon hikmat yang asalnya dari Tuhan, untuk kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Kasih karunia Allah menyertai juga orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Kami bawa dan serahkan untuk kehidupan setiap milik Tuhan. Kami berdoa dan memohon hikmat dari Tuhan, agar juga memberkati pemimpin bangsa kami dan semua yang dipercayakan untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan pengabdian tengah negara dan bangsa kami ini. Khususnya dalam kami mempersiapkan diri menjelang pemilihan umum 2024, Tuhan memberkati kami agar segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik dan pertolongan Tuhan yang menaungi. Kami berdoa bagi lembaga GPIB, Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode dengan tugas tanggung jawab pelayanan pengabdian yang diwujudkan. Memberkati segenap unit misioner yang ada dan memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan di setiap tempat, biarlah juga dimampukan melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan, bahkan segenap milik-Mu. Dimanapun berada dapat melaksanakan apa yang menjadi bagian tugas dari tanggung jawab di tengah pengabdian, dan juga lewat pekerjaan, lewat karya kehidupan. Selanjutnya kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitupun aktivitas yang berlangsung dalam dunia pendidikan, Tuhan akan memberkati. Kasih karunia Allah mengarahkan kami terus pada tanggung jawab hidup beriman kami dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berharap dan berserah, dan hikmat Tuhan menuntun kami untuk menjadi yang lebih baik dan berkenan bagi Tuhan, dan hidup kami tetap memuliakan Tuhan dalam seluruh kehadiran kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas, melanjutkan tanggung jawab pelayanan pekerjaan pengabdian yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semua.
Kesehatan, Gria Husada Surabaya. Membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.